Selamat pagi anak-anak kelas 3, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kembali lagi kita belajar secara tatap muka yaitu melalui daring. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan tema sumber energi. Sebelum lanjut, aturkan pangajian umat Om Swastiastu. Nah, jadi tema belajar hari ini adalah energi dan perubahannya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kita capai, yang pertama adalah melalui pengamatan slide PowerPoint. Jadi, siswa mampu menganalisis hubungan hak dan kewajiban dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah secara tepat. Kemudian yang ketiga, melalui penguatan teks non-fiksi, pada slide PowerPoint siswa mampu menemukan informasi penting tentang sumber dan bentuk energi melalui kata tanya dengan tepat. Dan yang terakhir adalah melalui pengamatan teks non-fiksi pada slide PowerPoint, siswa mampu menyajikan informasi yang didapat tentang konsep sumber dan bentuk energi dengan kalimat yang sederhana secara tepat. Baik, yang pertama yang perlu kita bahas adalah definisi dan hubungan antara hak dan kewajiban. Yang pertama adalah pengertian dari kewajiban. Jadi, setiap orang itu mempunyai kewajiban, kemudian kalian juga sebagai siswa mempunyai kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan tanpa boleh ditinggalkan. Jadi adapun kewajiban kalian baik itu di rumah maupun di sekolah itu sudah harus kalian kerjakan. Misalnya di rumah mematuhi perintah orang tua, kemudian membantu setiap pekerjaan orang tua. Kemudian kalau di sekolah yaitu kalian melaksanakan piket dan mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua adalah pengertian hak. Jadi hak ini adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melakukan suatu kewajiban. Jadi hak tidak bisa kita terima tanpa melakukan suatu kewajiban. Jadi antara kewajiban dan hak itu harus saling beriringan. Jadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kita lakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kalian menerima hak. Nah itu kaitan antara kewajiban dan hak. Nah ini hubungannya yaitu sudah tadi Pak sempat jelaskan. Jadi setiap orang melakukan suatu kewajiban. Misalkan orang itu ingin memperoleh suatu upah atau nafkah, jadi dia harus bekerja dulu. Bekerja itu adalah sebagai kewajiban, kemudian upahnya itu adalah sebuah hak. Nah, jadi itu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian kewajiban di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Jadi Pak contohkan. Di sini ada dua gambar. Jadi coba kalian amati, kemudian kalian bandingkan antara gambar 1 dan gambar 2. Kalau gambar 1 itu ada seorang anak yang membantu tugas pekerjaan rumah tangga. Misalnya dia adalah menyapu. Jadi itu salah satu adalah kewajiban. Jadi kalian bisa nanti contohkan apa kewajiban lain sebagai seorang anak di rumah selain yang terdapat pada gambar 1. Kemudian pada gambar 2 yaitu yang sering kalian lakukan di pagi hari maupun menjelang pulang, itu adalah kegiatan gotong royong membersihkan perpustakaan atau lingkungan kelas. Jadi ini juga termasuk kewajiban yang kalian lakukan di lingkungan sekolah. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya sekolah tetap bersih. Jadi dengan bersih berarti kita sudah memperoleh kesehatan. Kemudian selanjutnya itu hak sekarang. Kalau tadi sudah kita bahas kewajiban, sekarang kita bahas hak. Hak di lingkungan keluarga dan di sekolah. Jadi Pak sajikan dua gambar kembali. Di gambar yang pertama di sana ada seorang anak perempuan ya. Jadi sedang memegang boneka, kemudian didampingi oleh ibu dan ayahnya dengan penuh canda tawa. Jadi kalau kalian amati seperti gambar 1,
itu berarti seorang anak itu dan keluarga tersebut adalah bahagia. Berarti apalagi yang dirasakan oleh si anak. Jadi si anak itu adalah berhak memperoleh kebahagiaan. Jadi berhak memperoleh perlindungan dari orang tua mereka. Misalnya kalian minta uang saku dilindungi dari penjahat atau penculik, ya jelas, karena itu sudah menjadi hak kalian. Bahkan hak itu mungkin secara kodrat sudah kalian dapatkan dari lahir, sudah dikasih sayang, kemudian sudah dididik, dibina dan sebagainya. Nah, kalau gambar 2 itu situasi pembelajaran di kelas. Nah, jadi hak apa yang kelihatan di sana? Jadi hak yang kelihatan di sana adalah hak memperoleh pendidikan dan pelatihan atau pembimbingan dari seorang guru. Jadi di sana ada terlihat seorang guru begitu ceria mengajarkan kalian tentang hitungan matematika. Jadi itu hak yang ada di lingkungan sekolah. Kalian bisa nanti tentukan hak lain, baik itu yang ada di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan kalimat tanya dan fungsinya. Jadi ini untuk mencari informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Sekarang kita kaji dulu kalimat tanya dan fungsinya seperti apa. Nah, yang pertama ada kata tanya apa, buat siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Bisa kalian perhatikan pada slide ini. Kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan kata benda. Jadi misalkan apa yang kamu pegang, nah, berarti yang saya pegang adalah sebuah penggaris, itu misalnya. Jadi itu menanyakan kata benda. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa ini untuk menanyakan nama orang. Siapa yang mendapat giliran membersihkan kelas hari ini? Siapa yang mendapat tugas tiket di kelas hari ini? Jadi jawabannya nama orang. Misalnya jawabannya Benny, kemudian Andi dan sebagainya. Jadi dia menanyakan orang. Kalau mengapa sekarang itu menanyakan tentang alasan atau sebab. Mengapa dia sakit? Jadi alasannya karena dia kemarin hujan-hujanan. Nah, jadi itu menanyakan alasan atau sebab. Kemudian kata kapan. Jadi kapan ini untuk menanyakan urutan waktu. Kapan dia pulang ke rumah Bibi? Jawabannya pada hari Minggu, atau kemarin sore, atau besok pagi. Nah, itu menanyakan tentang urutan waktu. Kemudian di mana? Di mana ini biasanya menanyakan tempat. Di mana kalian sekolah? Di jawabannya di SD 1 Banjar Tengah. Itu menunjukkan tempat. Kemudian bagaimana yang terakhir itu fungsinya adalah menyatakan keadaan atau kejelasan tentang suatu. Misalnya bagaimana keadaan Budi setelah dioperasi. Jadi keadaannya membaik, itu misalnya. Nah, jadi itu menanyakan tentang bagaimana. Jadi keseluruhan kalimat tanya ini bisa dikaitkan untuk memperoleh suatu informasi dari teks non-fiksi. Nah, sekarang terakhir Pak contohkan teks non-fiksi. Bisa kalian baca di sana dan cermati. Ada 2 paragraf. Judulnya membantu teman yang ditimpa musibah. Jadi paragraf pertama, Dodi dan keluarganya sedang ditimpa musibah. Rumah Dodi mengalami kebakaran. Banyak barang di rumahnya yang terbakar. Sementara Dodi dan keluarganya tinggal di rumah pamannya. Paman Dodi adalah tetangga Eka. Maria, Eka, dan Devi serta Dharma ingin mengunjungi Dodi dan keluarganya sambil memberi sedikit bantuan. Sebelumnya mereka datang ke rumah Nyoman untuk mengajakkan ikut serta. Namun Nyoman tidak menyahut saat Maria dan teman-teman memanggil namanya. Nah, itu penggalan paragraf pertama. Paragraf kedua bisa kalian baca di sana cermati. Nah, jadi dari informasi dari teks tersebut kalian bisa gunakan kata-kata tanya yang tadi. Misalnya yang pertama, katanya siapa? Siapa yang tertimpa musibah, atau keluarga siapa yang tertimpa musibah? Jawabannya adalah keluarga Dodi. Jadi dia menanyakan siapa, berarti menanyakan orang. Lalu mengapa rumah Dodi mengalami kebakaran, gitu misalnya. Jadi karena ada arus pendek, kemudian karena ada aliran listrik, itu misalnya. Kemudian siapa yang menjenguk Dodi? Nah, jadi jawabannya teman-temannya di sana. Dan Maria, Eka, Devi, Dharma. Itu bisa kalian tanyakan menggunakan kalimat tanya yang lain untuk
memperoleh informasi dari teks non-fiksi. Baik, demikian materi untuk hari ini. Barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan. Akhir kata, Pak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om, dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas selanjutnya.